Dengan segenap rasa syukur, alhamdulillah kita ucapkan atas segala nikmat-nikmat Allah yang telah Allah sempurnakan untuk kita. Nikmat jasmani dengan segenap kesehatannya, nikmat ruhani dengan iman dan Islamnya. Semoga dengan mensyukuri nikmat-nikmat ini, mensyukuri nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, Allah tetapkan nikmat ini hingga akhir hayat kepada kita. Curahan rahmat ta'zim dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah limpahkan juga keselamatan kepadanya, kepada para keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya, yang mudah-mudahan kita termasuk dari pengikutnya yang istiqomah dengan mengikuti Rasulullah dengan segenap teladan-teladannya. InsyaAllah kita akan diberikan keselamatan di dunia wal akhirah. Dari mimbar ke mimbar, dari Jumat ke Jumat, marilah senantiasa kita memperkuat ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya, dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segenap perintahnya, dan juga merenungkan pesan-pesan yang ada dari Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khoslatani la syai'a afdalu minhuma, al-imanu billah wan naf'u lil muslimin." Ada dua hal yang tidak ada yang lebih utama ketimbang dua hal tersebut. Yang pertama yaitu al-imanu billah, iman kepada Allah, dan yang kedua an-naf'u lil muslimin, memberi manfaat kepada orang muslim. Jika iman adalah akar, maka memberikan manfaat laksana pohon yang menaungi, memberikan manfaat laksana pohon yang menaungi dan berbuah baik. Iman dan menebarkan manfaat itu adalah dua sisi Islam yang tidak bisa dipisahkan, yakni hablum minallah dan hablum minannas. Hadirin rahimakumullah, iman setiap orang berbeda-beda. Iman setiap orang dari kita memiliki tingkatannya masing-masing. Ada 4 tingkat iman yang bisa dialami oleh kita sebagai seorang muslim. Yang pertama yaitu iman yang disebut dengan iman taklidin. Iman taklid ini adalah iman ikut-ikutan saja. Iman seseorang yang hanya mengikuti apa yang dikatakan orang lain. Iman yang tanpa bisa membuktikannya. Seorang yang ditanya apakah dia yakin akan adanya Tuhan, kemudian dia menjawab yakin. Kemudian ditanya kembali apakah buktinya, dan dia tidak bisa menjelaskan, maka ini disebut dengan iman taklid, iman yang sifatnya ikut-ikutan. Iman seorang muslim yang demikian sah adanya, namun orang tersebut terkena dosa dan kesalahan karena dia tidak mau belajar untuk memperdalam akidahnya. Dia tidak mau mencari tahu cara membuktikan wujud Allah atau wujud Tuhan, baik dengan dalil akal maupun dengan dalil nakli. Ini adalah tingkat iman yang pertama. Kemudian tingkat iman yang kedua adalah imanu ilmin, atau iman secara ilmiah. Pada tingkat keimanan kedua ini, seorang muslim bisa menegakkan argumentasi, bisa mendirikan hujah-hujah. Saat dia ditanya misalnya, apakah kau percaya akan adanya Tuhan? Dia menjawab, percaya. Lalu apa buktinya? Adanya alam ini adalah bukti adanya Tuhan, jawab orang tersebut. Adakah dalil naklinya? Maka dia membacakan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Yang ada dalam surat Al-Fussilat ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Jika dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang keimanan, bisa membuktikan dengan dalil nakli, dan juga bisa membuktikan dengan dalil akli atau dalil rasional, maka ini adalah disebut dengan imanu ilmin, atau iman secara ilmiah. Inilah iman tingkat yang kedua. Iman tingkat pertama dan tingkat kedua ini, hadirin, tetaplah terhalang dari melihat Allah. Yang ketiga, yang lebih tinggi lagi, yang disebut dengan imanu ayanin. Kata ayanin berasal dari kata ainun. Oleh karenanya pengetahuan dari tingkat iman yang ketiga ini disebut dengan ainul yakin.
Pada tingkat iman ini, seorang muslim mengenal Allah dengan hatinya. Dia mengenal Allah dengan hati yang terus-menerus mengawasi, terjaga dalam kesadaran, sadar akan keagungan Allah, dan tak pernah sedikit pun keagungan Allah hilang dari hatinya. Keagungan Allah selalu ada di hatinya, seolah ia benar-benar melihat Allah. Pengawasan dalam bahasa Arab disebut dengan muraqabah. Oleh karenanya tingkat iman ketiga ini yang disebut dengan imanu ayanin, tingkat pengetahuannya disebut dengan haqqul yakin, dan maqamnya disebut dengan maqam muraqabah. Kemudian tingkat iman yang keempat yang lebih tinggi lagi disebut dengan imanu haqqin atau iman hak. Terkadang ini disebut pengetahuannya disebut dengan haqqul yakin. Pada tingkat keimanan ini, seorang muslim melihat Allah bukan dengan mata kepalanya, tapi melihat Allah dengan hatinya. Seorang muslim yang telah sampai pada tingkat keimanan keempat ini, ia melihat Allah dalam segala sesuatu. Ia terhalang dari hawadits atau dari makhluk-makhluk. Kadang-kadang orang-orang mengatakan, para ulama mengatakan, al-arif yarallaha fi kulli syai'. Bahwasannya orang yang benar-benar mengenal Allah dengan tingkat keimanan yang keempat ini, maka dia akan melihat Allah dalam segala sesuatu. Melihat ini disebut dengan maqam musyahadah, dari kata-kata syahada yusyahidu yang artinya menyaksikan. Bisa kita simpulkan tingkat iman keimanan ini, tingkat iman yang keempat ini, nama imannya adalah imanu haqqin. Pengetahuannya disebut dengan haqqul yakin, dan juga maqamnya disebut dengan maqam musyahadah. Kemudian tingkat keimanan yang kelima, yang paling tinggi yang disebut dengan imanu haqiqah. Pada tingkat keimanan ini, seorang muslim hanya menyaksikan Allah saja. Muslim dengan tingkat keimanan tertinggi ini seperti tenggelam di dalam samudra tauhid, seperti tenggelam di dalam samudra keesaan Allah, dan tidak lagi melihat apapun kecuali Allah. Bahkan dia tidak bisa melihat dirinya sendiri. Maqam pada tingkat keimanan ini disebut dengan maqam fana. Tingkat keimanan ketiga, keempat, dan kelima berturut-turut dengan maqam yang disebut dengan maqam muraqabah, musyahadah, dan juga maqam fana. Ini hanya bisa dialami oleh seorang muslim. Ini hanya bisa dialami oleh kita dengan berlatih dalam riyadhah di bawah bimbingan guru-guru hakiki. Hadirin rahimakumullah, jika iman dengan segenap tingkatan-tingkatannya adalah pengalaman batin dan internal, maka tetap harus ada aksi nyata dalam perbuatan zahir, tetap ada aksi nyata dalam perbuatan yang terlihat dalam masyarakat. Maka selain beriman kepada Allah, kita juga harus memberikan manfaat kepada sesama muslim, an-naf'u bil muslimin. Karena dua hal ini adalah dua hal yang paling utama dalam Islam, yang disebut dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Memberikan manfaat yang nyata kadang disebut dengan amal soleh. Apabila amal soleh itu berdampak banyak kepada masyarakat, maka ini disebut dengan soleh secara masyarakat atau disebut dengan kesolehan sosial. Iman dan amal memang harus selalu berjalan beriringan. Iman dan amal ini adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Iman dan amal seperti akar dan pohon yang baik yang memberikan buah yang bermanfaat untuk banyak orang. Iman dan amal dijadikan pasangan dalam banyak ayat Al-Qur'an, sebagaimana dalam ayat Allah berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr.